Oke guys, balik lagi dengan Porhes vlog pagi hari ya. Matahari yang bersinar terang sekali. Oke ya, di video kali ini saya mau membagikan tips-tips menjadi motovlog untuk di tahun 2024 nanti ya. Wow, tahun politik ya, mantap. Nah, kalau kamu mau jadi motovlog ya, saya berikan tips-tipsnya ya, misalnya ya. Di motovlognya itu ada beberapa jenis konten lah ya yang saya amatin ya sejauh ini. Itu ada konten seperti ini, ngomong, nyalakan kamera, ngomong, dah apa aja diomongin ya. Terus konten yang storytelling, itu misalnya dia menceritakan touringnya, San Mori-nya, perjalanannya ya. Jadi diceritakan melalui video-video ya. Bisa juga dikasih narasi ataupun sudut pandang orang pertama seperti ini ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Terus kemudian ada juga untuk konten yang otomotif, memang membahas otomotifnya aja gitu. Jadi bahas motor itu ya, naik motor itu ya bahas motornya aja ya. Jadi dia kayak semacam review-review gitu lah. Jadi memang yang dia fokusnya ke otomotifnya aja. Ada juga yang storytelling, ada juga yang motovlog biasa seperti ini ya. Dan ada lagi yang misalnya bikin sketsa gitu ya. Jadi kameranya ditaruh terus dia naik motor gitu ya. Ya sketsa lah. Terus ada juga yang ya masih storytelling juga ya kayaknya ya ini ya. Ya bikin kayak drama-drama gitu ya. Saya kan sering ya, kalau teman-teman lihat ya di situ ya. Yang nggak tahu ini ya, saya contohkan aja ya. Misalnya bikin drama di jalan, ribut sama orang, misalnya seperti itu, bisa aja. Dan itu sah-sah aja sih sebetulnya ya, namanya juga konten ya. Sah-sah aja, mau orang percaya atau enggak, ya terserah dia gitu ya maksudnya. Maksudnya kamu kan nonton ini, misalnya nonton apa, Spider-Man, apakah kamu percaya itu Spider-Man itu ada kan? Ya terserah masing-masing orang ya. Ya misalnya kalau dia percaya drama-drama seperti itu ya masing-masing sih ya. Nggak perlu dijelaskan juga ini drama settingan, nggak perlu ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya namanya konten ya sah aja. Nggak ada yang nggak boleh ya, nggak ada yang nggak patut, kecuali memang dilarang oleh hukum ya, dilarang hukum ya itu nggak boleh. Kalau yang melanggar hukum ya nggak boleh ya, udah jelas ya. Tapi kalau dia drama-drama ribut di jalan atau drama-drama misalnya ini ya romansa gitu ya, ketemu cewek di jalan disuruh ini bla 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 lah, pokoknya kreativitas orang kan macam-macam ya, itu sah jadi konten, sah jadi konten kecuali dia melanggar hukum. Terus ya konten-konten yang biasanya rame itu yang seperti itu ya, yang sketsa, terus drama-drama seperti itu, storytelling ya, touring-touring ya, diceritakan touring atau San Mori atau berkegiatan apa, itu biasanya juga lumayan rame. Terus sama yang otomotifnya sendiri. Nah, kalau yang bahas otomotifnya itu pasti dia videonya bakalan bertahan lebih lama ya. Ketika ada motor baru keluar itu pasti kan ditunggu orang tuh. Nah, itu biasanya itu dapat nih pasarnya nih. Nah, terus kalau yang tutorial kayak gitu ya, itu ya kayak gini ya, motovlog kayak gini, motovlog biasa seperti ini aja. Nah, kalau motovlog yang seperti ini biasa kayak gini, dia biasanya kuncinya di momen atau enggak kuncinya memang dari kontennya ya. Misalnya saya kontennya tutorial ya, ya kuncinya di situ, di kontennya, di tutorialnya ya. Orang nonton konten tutorial kan nggak nyari yang lain-lain ya, nyari gimana supaya dia bisa ya. Konten tutorial seperti itu. Terus juga ada yang momen ya, momen itu kayak mana bang? Ya momen lah, momen di jalan. Dia misalnya lagi ngevlog ini ya, jalan tiba-tiba
di depannya ada orang hampir crash atau beneran crash atau momen apapun juga ya. Misalnya ada kambing nyebrang atau sapi nyebrang atau apa nyebrang gitu ya, itu momen namanya. Jadi ya kalau ngomong-ngomong seperti ini aja sih bisa aja ya, bisa aja berkembangnya cukup cepat ya, tergantung ya apakah kontennya ngomongnya informatif atau hiburan ya. Kalau informatif ya berarti dia menceritakan suatu hal yang informatif. Misalnya kalau ini dekat-dekat pemilu, misalnya informasinya apa gitu, disampaikan sesuai dengan yang dia tahu, sesuai dengan fakta-fakta kalau bisa ya, kalau informatif ya. Terus kalau hiburan ya ngocol aja orangnya, kocak, orangnya kocak, naik motor sambil kocak ya, ketawa-ketawa gitu ya, bikin orang ketawa, itu pasti bakalan ada juga pasarnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau konten-konten yang lain boleh bebas ya. Konten ngerekam doang ya, nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, ya boleh bebas. Semua itu pasti ada peminatnya ya, pasti ada pasarnya lah. Nggak usah takut juga ya sebetulnya ya. Kalau bikin mah bikin aja dulu. Jadi motovlogger mah ya bikin aja dulu ya. Bikin gini doang nih, bang, saya nggak berani ngomong bang. Ya udah, kamu rekam aja. Terus misalnya ketika sudah mau diupload misalnya ya, wah mau ke upload tapi kok kosongan aja ya, ya bisa aja kamu pakai voice over ya. Waktu kamu edit itu dia kamu kasih suara misalnya seperti itu ya. Suaranya bisa macam-macam ya, bisa dari Google juga bisa, cuman nggak tahu deh kalau dari Google itu apakah bisa works di tahun 2024 nanti ya, nggak tahu juga kalau itu. Tapi dicoba aja ya, namanya mencoba, bikin aja dulu. Misalnya kamu kalau ngomong itu agak beribet ya, ya udah diketik aja, nanti masukkan ke voice over Google gitu ya, seperti itu ya. Bisa aja, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin ya. Sudah pada ramai sini guys. Oh iya, jadi itu ya untuk jadi motovlog ya, tips-tips jadi motovlog. Jadi tentukan kontennya yang mana, nggak apa-apa lah. Kalau kontennya misalnya kamu sesekali bikin yang melenceng, nggak masalah juga ya. Cuman ya konsisten aja bikinnya ya. Saya juga kadang-kadang bikin tutorial, kadang-kadang bikin motovlog seperti ini. Bebas-bebas aja sebetulnya. Seperti itu ya, jadi ya. Jadi itu aja tips-tipsnya untuk jadi motovlog di tahun 2024 nanti ya, karena ini udah mau habis tahunnya. 2024 saya mulai itu 2018 akhir, jadi ini ya, sudah berjalan 5 tahun lah ya saya jadi motovlogger. Lumayan ya, banyak pengalamannya. Oke, ini guys kompleknya guys sudah ramai ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri sudah ramai. Jadi apakah kalian mau belajar dilihatin orang-orang banyak? Ini rumah-rumah semua. Oke lah ya, demikian untuk videonya kali ini. Tips-tips jadi motovlogger di tahun 2024 ya, ala Forest tentunya, sesuai pengalaman saya ya. Kalau kamu suka video seperti ini, kasih like, komen apa aja yang mau dikomenin ya. Wah itu kayaknya kotor nih guys, lewat situ guys. Komen aja apa yang mau dikomenin, terus kamu subscribe juga, kalian subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk di share video-video tutorialnya terutama ya. Nah ini guys, sini guys. Ini yang saya ngajarin Pak Ino dan siapa itu yang satu lagi tuh. Nah ini sudah mulai dibangun nih guys.
ada ininya nih, pasak-pasaknya, pasak bambunya. Oke lah ya, demikian dulu untuk videonya kali ini ya. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.